Jadi pada modul 1.4 ini, kami para CGP mendapatkan materi tentang budaya positif. Ini baru budaya positif ya Bapak Ibu-ibu, kita sebelumnya kita nonton video dulu, sambil menunggu teman-teman yang lain. Kok nggak bisa ya? Bentar. Videonya terdengar tidak ya? Terdengar. Belum Bu Nining. Iya. Nggak ada suaranya? Ada. Sudah. Tuh, 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 tuh. Kita belajar. Bu Nining suaranya tidak muncul, Bu.
Oh ya betul, saya lupa meng-unmute. Iya iya iya. Iya iya, sebentar saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, tentang budaya positif yang, eee, ya apa itu budaya positif ya? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, berikutnya, eee, sekarang perubahan paradigma ya Bapak Ibu, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Eee, sekarang Bapak Ibu, Anda, Bapak Ibu, dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu adalah A, salah satunya adalah A, tugas tugas A mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang tugasnya yang B, rekannya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Nah, cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Nah, kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Apakah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tuh. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Nah, dalam kegiatan ini Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu yang, memegang kendali atau membuka atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Iya betul, diri kita sendiri ya Bapak Ibu, ya. Kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, sekarang, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah, menuntun anak Bapak Ibu agar tidak kehilangan arah, agar tidak salah arah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan paradigma, ada teori kontrol Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau di zaman dulu itu guru, bisa, dikatakan guru itu bisa mengontrol murid. Padahal berdasarkan teori kontrol tadi,
yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, paradigma ilusi-ilusi ini, yang harus kita ubah Bapak Ibu. Berdasarkan teori kontrol tadi, tidak ada yang bisa memaksa kita, tidak ada yang bisa mengontrol kita, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri. Kita harus mulai merubah, mulai dari stimulus respon sebelumnya menjadi teori kontrol. Pada stimulus respons, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Pada stimulus respons, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap anak memiliki karakter yang unik dan kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respons, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, semua perilaku murid kita itu pasti ada tujuannya. Pada stimulus respons, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respons, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respons, itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita dibujuk gagal lalu dipaksa. Sedangkan pada teori kontrol itu kolaborasi, yang terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita lanjutkan saja ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang apa makna disiplin? Makna disiplin itu sendiri adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri, disiplin diri ya, murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Nah ini bertentangan dengan budaya kita selama ini Bapak Ibu, bahwa disiplin itu di negara kita itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke, apa itu disiplin ya. Kita masih dengan teori kontrol tadi, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain di situ ya. Disiplin itu apa, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri ya Bapak Ibu, bukan orang lain. Diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia dicapai yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan.
yaitu nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap individu ya. Dan setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya, nilai-nilai kebajikan. Tidak hanya profil pelajar Pancasila sih, yang di luar ini juga bisa. Ini contohnya adalah profil pelajar Pancasila, itu nilainya ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Nilai yang ketiga adalah bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kreatif harusnya masuk ke yang ke-6, Bapak Ibu. Jadi bergotong royong, kemudian kreatif. Itu nilai-nilai yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Boleh juga nanti nilai-nilai kebajikannya selain yang masuk di profil pelajar Pancasila, contohnya peduli, jujur, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau nggak Misalkan kalau nggak datang tepat waktu nanti pasti akan dihukum, dia takut. Nah, itu termasuk motivasi yang eksternal, Ibu. Kemudian, mmm, motivasi yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya tidak melakukannya? Nah, contohnya dia, ngerjain tugas hanya karena ingin mendapatkan bintang dari bu guru, mendapatkan stiker. Nah, itu termasuk motivasi eksternal, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, motivasinya dari dalam diri mereka sendiri, termasuk motivasi internal ini yang nanti, digunakan untuk disiplin positif. Disiplin positif ya, Bapak Ibu. Nah, yang motivasi internal ini nanti yang digunakan di disiplin positif. Yang ini yang terjadi selama ini kan hukuman ya Bapak Ibu. Kalau yang harus kita ubah sekarang adalah disiplin yang positif, yang arahnya dari motivasi yang internal. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang termasuk hukuman, apa yang termasuk konsekuensi, apa yang termasuk restitusi. Kalau hukuman itu contohnya lanjut, sini aja coba, saya sebelum masuk ke sini. Nah sekarang, hukuman atau konsekuensi, nah ini mulai dari yang pertama Bapak Ibu, saya ada contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Halo Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya? Hukuman, Bu Nining. Hukuman itu ya? Bu Nining. Oke, hukuman. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Halo Maula. Ada Maula. Suaranya Maula apa suaranya adiknya itu ya? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya betul. Hukuman, Bu Nining. Hukuman.
hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, betul. Konsekuensi. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up. Nah, dari kata-kata push up itu sudah jelas ya itu. 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, ini hukuman ya. Hukuman biasanya mengarahnya ke fisik ya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, ini konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket. Nah, kalau sudah fisik ini biasanya apa? Hukuman ya. Hukuman. Oke. Kemudian bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman ya. Konsekuensi. Oh, Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ini. Iya, hukuman, betul. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Nah, Hukuman. masuk hukuman juga. Ya, konsekuensinya kok hanya satu ya? Saya salah ini, harusnya ngasih contohnya yang banyak. Dua ya, konsekuensinya dua, betul. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Teori hukuman sekarang. Teori hukuman. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa hukuman itu bertindak sebagai penghukuman atas perilaku yang tidak diinginkan dan menghasilkan pengurangan atau penghindaran perilaku tersebut. Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau kita biasanya kan menaati peraturan karena takut dihukum, seperti itu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Tidak ada kesepakatan sebelumnya ya Bapak Ibu, bersifat satu arah. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penghargaan, teori penghargaan. Teori penghargaan. Penghargaan itu juga ternyata itu tidak efektif ya Bapak Ibu, karena misalkan siswa ingin melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, seperti itu. Ketika imbalan itu tidak diberikan, maka dia berhenti melakukannya. Ini dari Alvin Cohn, Punish by Rewards, judul bukunya, tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference, Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya, untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan efektif untuk pengaruh jangka pendek, hanya jangka pendek saja efektif. Tapi untuk jangka panjang karena murid akan melakukan sesuatu jika ada imbalannya. Jadi kalau sudah nggak ada imbalannya, ya sudah selesai, murid tidak akan melakukannya lagi. Penghargaan akan menimbulkan kecemasan, persaingan yang kurang sehat. Karena pada dasarnya manusia tidak suka dikendalikan, maka dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Penghargaan seharusnya diberikan di saat yang tepat agar timbul motivasi dari dalam dirinya atau intrinsik. Yang ketiga adalah restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah ini yang akan kita gunakan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi menurut Gosen tahun 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya.
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen, Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang dari dalam diri. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kita masuk ke 5 kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu kalau ada yang mau sholat dulu silahkan ya Bapak Ibu boleh ditinggal sholat tapi, tolong jangan, keluar dari meeting ya, tetap di meeting. Silahkan boleh Bapak Ibu kalau misalkan mau sholat dulu boleh. Nah, kita lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Bentar. Oke, manusia itu memiliki, kebutuhan dasar Bapak Ibu. Termasuk siswa-siswa kita itu juga memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ada yang pertama ada bertahan hidup. Ada bertahan hidup. Kemudian ada yang kedua ada, yang bertahan hidup kenapa itu ada di tengah-tengah, itu yang paling dasar. Nah, yang bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Siswa kita itu butuh rasa kasih sayang, butuh rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Siswa kita butuh kebebasan. Siswa kita butuh kemerdekaan. Kemudian, kebutuhan dasar berikutnya ada kesenangan. Siswa kita butuh kesenangan. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar yang lain yaitu penguasaan. Nah, sebentar Bu. Bentar ya Bapak Ibu saya izin ini dulu sebentar, apa, 96. Oh ya, ya. Oke Bapak Ibu, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar itu, mana yang paling menjadi kebutuhan anak-anak kita? Apakah semuanya? Biasanya anak-anak pengen kebebasan ya? Itu, seperti itu. Anak-anak juga pengen kasih sayang. Kemudian Bapak Ibu ada, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol, yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira selama ini kita termasuk di posisi yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Ataukah teman? Ataukah pemantau? Ataukah manajer?
Kira-kira kita termasuk di posisi yang mana? Kita mulai dari yang, sebentar ini kok ini. Nah, ini ada perilaku kontrol yang negatif, ada yang positif, Bapak Ibu. Yang negatif itu adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang positif itu teman dan memantau. Ini masih positif ya. Kemudian kontrol diri itu yang paling paling bagus ya, yang manajer ya. Yang manajer itu kontrol diri, termasuk yang kontrol diri. Ini yang, seharusnya kita terapkan untuk murid-murid kita itu adalah yang kontrol diri, atau yang kita menjadi manajer. Nah, untuk posisi kontrol penghukum, contohnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu, ke posisi kontrol penghukum ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, contohnya apa? Berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, gitu. Kemudian, untuk posisi kontrol teman, untuk posisi kontrol teman, itu contohnya seperti apa? Yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. "Kamu apa nggak kasihan sama ibu?" Gitu, seperti itu. Untuk posisi kontrol pemantau, contohnya apa? Menghitung dan mengukur dia. Kemudian untuk posisi kontrol manajer, ini yang paling tinggi posisinya, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke siswanya. Kemudian itu kalau dari guru yang berbuat ya. Sekarang yang guru berkata, kalau penghukum contohnya apa? "Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla." Itu yang penghukum biasanya ya. Kemudian yang pembuat orang merasa bersalah, itu contohnya apa? "Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak." Tuh, jadi anak-anak merasa bersalah ya kalau dibilangin seperti itu ya. Kemudian posisi kontrol teman, contohnya apa? "Lakukan untuk bapak atau ibu." "Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan." Jadi ini contoh yang teman. Kemudian, untuk yang posisi kontrol yang pemantau, itu contohnya apa? Contohnya adalah apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya jika kamu melakukan hal itu, apa yang telah kamu lakukan, itu. Itu contohnya. Kemudian, untuk yang terakhir, yang manajer yang posisi kontrol yang tertinggi, ini contohnya apa? Eee, Dia berkata sama siswanya, "Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya?" Seperti itu. Kemudian, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan apa gitu. Kita lanjutkan ya. Itu dari sisi guru ya. Kemudian kalau dari sisi murid ya, untuk posisi kontrol yang pertama, yang penghukum, itu biasanya saya tidak peduli. Kemudian yang posisi kontrol yang kedua, itu, "Maafkan saya Bu, maafkan saya," dia merasa bersalah. Kemudian untuk posisi kontrol yang ketiga yang, sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya, seperti itu. Kemudian untuk posisi kontrol yang keempat, yang sebagai pemantau ya, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa. Kemudian posisi kontrol yang kelima, yang sebagai manajer, nanti siswanya akan memikirkan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini jadi siswa akan mencari solusinya. Kemudian dampak pada murid untuk penghukum dulu. Untuk penghukum, nanti mengulangi kesalahan berulang kali biasanya ya kalau dampak pada murid, perilaku, menjadi agresif. Kemudian untuk posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah, itu rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian yang posisi kontrol ketiga, yaitu yang
Sebagai teman, itu murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan. Kemudian untuk posisi kontrol yang keempat, yang sebagai pemantau, itu murid akan menitikberatkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman biasanya ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer, itu dampak pada murid, yaitu mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian, kaitan dengan dunia berkualitas. Yang pertama yang penghukum ya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, yang penghukum. Yang kedua, yang posisi kontrol kedua, yang sebagai pembuat merasa bersalah, itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Posisi kontrol yang ketiga, yaitu yang sebagai teman tadi ya, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Posisi kontrol yang keempat, yang sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kemudian posisi kontrol yang kelima, yang sebagai manajer, itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, kemudian, ini ada pernyataan-pernyataan, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Siapa yang mengatakan ini? Yaitu membuat orang merasa bersalah. Dan pernyataan yang kedua, ini contoh pernyataannya, "Kamu tidak pernah benar melakukannya." Kalau ini yang mengatakan siapa? Penghukum ya, penghukum. "Ayolah lakukan demi bapak atau ibu." Kalau ini yang mengatakan adalah posisi kontrolnya sebagai teman, ya. Kemudian, "Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?" Kalau ini yang mengatakan adalah, guru yang posisinya sebagai pemantau, ya. "Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?" Siapa yang mengatakan hal ini? Ini manajer ya. Nah, kemudian, "Kamu selalu yang paling terakhir." Itu posisi sebagai penghukum, ya. Tuh, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selama ini, biasanya kita mengadakan peraturan kelas ya, guru membuat peraturan kelas. Kalau peraturan itu, negatif ya Bapak Ibu, negatif. Nah, kita akan ubah menjadi yang positif. Nah, peraturan kelas kita ubah jadi keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan itu biasanya yang membuat guru ya, hanya satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas, itu kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, kita ubah dari peraturan menjadi keyakinan. Kita ubah Bapak Ibu. Kita ubah menjadi keyakinan kelas, kemudian, eee, kalau sudah terbuat keyakinan kelas, nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Dan kalau sudah tercipta lingkungan yang positif, nanti budaya positif juga akan muncul. Dan kita lanjut ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu apa ya? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Oke. Menurut Gosen, ini Gosen lagi, Bapak Ibu, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau motivasi yang intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret ya, Bapak Ibu. Nanti akan saya contohkan,
seperti apa keyakinan kelas itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas sengaja dibuat positif, dibuat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti dari waktu ke waktu bisa dirubah Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ini saya, contohnya Bapak Ibu ini dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Contohnya ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya adalah, eee, apa Bapak Ibu, tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kita ubah jadi kalimat-kalimat positif. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu keyakinan kelasnya. Kemudian peraturan, kalau dari peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ubah jadi keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, atau berkomitmen istilahnya. Yang berikutnya, peraturan dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain, seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri ya. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, kesabaran. Contoh peraturan gunakan masker. Maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, keamanan. Ini contoh bagaimana membuat kesepakatan kelas. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir adalah proses segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini yang nantinya akan kita gunakan untuk untuk menciptakan budaya positif atau disiplin positif. Disiplin positif. Proses menciptakan segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini akan membantu murid menjadi lebih disiplin positif ya, disiplin yang positif, serta memiliki dirinya tujuan setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam segitiga restitusi? Itu ada 3 tahapan Bapak, ada 3 langkah. Ini namanya segitiga ya Bapak Ibu, kan segitiga kan, saya guru matematika ya, segitiga itu, dia punya 3 sisi. Ya, punya 3 sisi, namanya segitiga. Ya, jadi ada sisi yang pertama, ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Ya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, contohnya itu ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu contoh saja. Kemudian, sisi yang kedua menanyakan, validasi dulu, validasi tindakan yang salah.
Nah, validasi tindakan salah itu contohnya apa? Contohnya nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau contoh yang lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, contoh seperti itu. Kemudian sisi yang ketiga ya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Contohnya nih, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contohnya itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tahapan segitiga restitusi. Nah, itu tadi sudah ya segitiga. Yang pertama tadi apa, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bentar, ada info. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kemah, maka silakan nanti disimak sehingga semuanya dalam kondisi baik, semuanya sehat, semuanya lancar, semuanya sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Yang ketiga, untuk yang berhalangan hadir kemah karena sakit pada hari Minggu, silakan tetap ke sekolah untuk mengambil tugas yang harus dikerjakan pada saat teman-teman berada di pantai, dan tugas tersebut silakan meminta ke Bu Bulan. Kemudian untuk siang hari ini silakan untuk anak-anakku semuanya, baik. Saya lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Ini saya menunggu ini kok Pak Modes masih Kemudian validasi yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi ya, yang ada 5 tadi ya. Kemudian bagian ini adalah untuk memahamkan murid tindakan yang salah dan bertentangan dengan nilai kebajikan universal. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid diajak untuk mengingat kembali keyakinan kelas dan mencari solusi dari masalah yang ditimbulkan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ada 3 tahapan. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas di kelas saya. Ya, ada disiplin, tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain, menjaga kebersihan. Ini saya masukkan di Teams. Nah, kemudian ini gambar ketika saya melakukan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan melihatkan video. Sebetulnya ini video yang gagal ya Bapak Ibu. Video saya yang gagal dan harus saya ulang kembali, take ulang ya. Nah, tapi saya minta Bapak Ibu untuk mencermati videonya. Nah, kira-kira yang kurang dari video ini apa? Tahapan mana yang belum saya lakukan? Seperti itu. Coba Bapak Ibu, diperhatikan videonya.
Nggak kedengeran ya? Belum ada suaranya Bu Nining. Oh iya ya, ada suaranya ya? Aduh, kok nggak kedengeran ya? Ini dia ini. Di mana ya itunya? Nggak ada suaranya. Oh, coba. Nggak kedengeran. Kecil suaranya. Ya, 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 ya. Iya Ya. Bu. Ya, jadi itu tadi, saya, memanggil Ahya untuk ke lab ya, karena dia nggak mengerjakan tugas. Kemudian saya tanya, eee, "Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini?" Seperti itu. Ahyanya menjawab, "Kak, ya tahu Bu, saya telah melakukan kesalahan karena saya tidak mengerjakan tugas matematika." Seperti itu. Terus saya jawab, "Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar disiplin dan tanggung jawab." Dia jawab gitu. Kemudian, "Oke, kalau begitu kamu mau memperbaiki kesalahanmu?" Seperti itu. "Mau, Bu." "Lalu kamu tawarkan solusi apa untuk memperbaiki kesalahanmu?" "Saya akan menyusulkan tugas-tugas saya." Seperti itu. Nah, kira-kira tahapan yang belum saya tanyakan ke Ahya apa ini ya? Tadi kan ada 3 tahapan ya, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan, ada apalagi tadi? Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Nah, itu yang belum saya tanyakan apa berarti ya tadi ya? Validasi tindakan yang salah. Itu tadi saya belum menanyakan, mmm, kebutuhan dasarnya dia. Saya belum menanyakan alasannya. Nah, saya belum memvalidasi tindakannya dia yang salah itu tadi. Saya belum menanyakan, sehingga saya harus retake lagi, paginya saya retake, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu." Saya belum menanyakan kepada Ahya, "Alasanmu apa kok nggak ngerjain PR, nggak ngerjain tugas?" Mmm, itu yang belum saya tanyakan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini, materi terakhir ya, ini sudah terakhir, sudah selesai. Jadi intinya, eee, kita diminta untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan dari disiplin yang selama ini kita lakukan itu negatif, kita ubah menjadi disiplin yang positif. Yang negatif itu yang bagaimana yang negatif? Itu yang di mana murid melakukan kedisiplinan itu dari motivasi yang eksternal, kemudian yang positif itu yang di mana murid melakukan tindakan disiplin itu dari motivasi yang internal. Demikian Bapak Ibu, sharing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Sebentar, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk stop sharing screen. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mungkin memberikan, apa ya, semacam masukan, seperti itu. Ini Bu masih penutupan ini ngomong belum. Sudah Tidak oke ada. Bu Nining. Oh iya, Sudah terima kurang kasih Mbak presentasinya. Nisa. Terima Berarti itu kasih. cuman diksinya saja ya Bu yang berubah. Iya, Jadi kata-katanya. lebih komplit. Oh, Kata-katanya yang harus dirubah. Iya, terima kasih, saya rasa sudah cukup
1 jam sudah memenuhi syarat ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah ada berapa nih? Ya. 10 lebih ya sudah memenuhi syarat, alhamdulillah. Ada 13 orang yang hadir. Nah. Oke Bapak Ibu, kalau begitu kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ya Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu ada Ya, agenda Bu yang Bibi. lain ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Lupa. Kita lupa foto bersama. Ya, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Bentar. Saya share dulu. Sebentar. Saya share. Bentar ini saya tutup dulu. Nah, nih. Oh, Bu Elis ini di mana ya fotonya? Oh ya, agak mendekat ya. Terus siapa yang lain nggak itu ya? Cuman kita ya. Bu Rofinga nggak terlihat. Ya sudah kita foto bersama. Diajak foto. Foto bersama Ibu. Foto bersama Bu Vivi. Loh, kok malah di sini, di sana? Sini aja, klik. Loh. Bu Kuratul, Bu Ruli sepertinya enggak. Bu Nia belum terlihat. Saya nunut aja, nunut sini. Nunut. Oh iya. Sama Bu Ya. Kasana. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Selamat siang. Goodbye. Thank you. Lali. Juga di WA. Kamu nih, Mbak besok diingatkan lagi memang lali ya. Assalamualaikum, izin live. Yes. Gisper. Sudah.